Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Seorang mahasiswa ITERA yang sedang KKN tewas akibat terseret ombak pantai Kerbang Dalam, pesisir barat. Kawanan pencuri motor menodongkan senjata api ke arah jemaah masjid di Bandar Lampung saat berusaha kabur. Pentas tari topeng Sekura Lampung Barat memeriahkan Festival Krakatau 2023. Kondisi dua korban kritis dalam insiden lift Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang jatuh Minggu siang mulai membaik. Korban Sutaji dan Herizal sudah siuman setelah menjalani operasi bedah di Rumah Sakit Bumi Waras Bandar Lampung. Sutaji merupakan pekerja bangunan di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang hendak menikah tahun ini. Ia dilarikan ke rumah sakit setelah lift yang ia naiki bersama 8 temannya jatuh dari lantai 5. Kejadian itu membuat tunangan Sutaji syok dan kini terus mendampinginya di rumah sakit. Dia bilang katanya mau kerjanya itu lembur. Dan ternyata waktu sore dapat kabar telepon katanya itu dari satpam, bukan dia karena dia udah pingsan. Kayak gitu. Tapi yang jelas kita sedih ya kayak, sedih, shock ya, kaget ya dengar hari Benar. ini. Tapi sekarang alhamdulillah kan semakin membaik itu walaupun mau dioperasi. Operasi apa? Kakinya kan patah. Jadi mau pasang PS sebelah kanan. Ini mau operasi apa? Ya mau operasi kita. Operasi apa, Bang? Operasi paha. Ah, Paha kaki. kapan Bang operasinya? Ya sekarang ini jam 7. Jam 7 ini. Ya. Berapa lama dia kerja di Az-Zahra, Pak? Barusan 2 hari 3 hari. 2 hari. Nah, Itu sepengetahuan kita diajak siapa, Bang? diajak mandornya sih, tapi mandornya udah meninggal juga. Mandornya siapa, Bang? Udah meninggal. Pak Yang Nur. Hah? Insiden jatuhnya lift Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung terjadi pada Rabu sore. Lift yang dinaiki 9 pekerja bangunan jatuh hingga menewaskan 7 orang dan 2 kritis. Para korban merupakan pekerja bangunan yang sedang merenovasi ruang olahraga di Sekolah Az-Zahra. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Puslap 4 Mabes Polri area Sumatera bagian Selatan Jumat siang melakukan olah TKP jatuhnya lift Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan 7 pekerja bangunan dan 2 kritis. Olah TKP untuk membantu Polresta Bandar Lampung melakukan penyidikan dari penyelidikan kejadian itu. Mana katrol tadi? Petugas menyita tali seling lift yang putus. Selain itu, 7 orang diperiksa sebagai saksi yang masing-masing 4 satpam, pelaksana proyek, ketua yayasan, dan kepala sekolah Az-Zahra. Pasti sudah kita periksa 7 orang, 4 orang security yang pada saat kejadian dia langsung mendengar, melihat, kemudian melakukan pertolongan dan dibawa ke rumah sakit. Itu sudah kami lakukan pemeriksaan. Kemudian kemarin juga sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap ketua yayasan, kemudian orang yang diberikan pekerjaan ini oleh yayasan itu juga sudah kami panggil dan kami periksa. Satu lagi adalah kepala sekolah yang semuanya sudah kami lakukan pemeriksaan. Pelaksana proyek Rahmat menduga tragedi lift jatuh yang menewaskan 7 pekerja bangunan dan 2 kritis itu juga ada kelalaian para korban yang ingin cepat sampai lantai dasar. Lift yang seharusnya dipakai untuk mengangkut barang malah dipakai untuk mengangkut 9 orang sepulang kerja dan akan turun dari lantai 5. Tali seling putus karena keberatan muatan. Kalau selama ini akses pekerja lewat mana, Pak? Ditanggung sama Ditdan. Kenapa pada hari kejadian kok mereka menggunakan itu? Nggak ada pengawasan kepada dari kita atau seperti apa? Kalau pengawasan tetap rutin ya, karena kan loss control kan
Karena pekerja kan kalau harus ke dalam itu kan dia ngelepas sepatu, terus lewat tangga, dia mungkin nggak mau ngantri. Ya tingkat kesabaran aja yang sebenarnya kapasitas untuk 6 orang dinaikin 9 orang. Itu 6 orang ya Pak ya? Itu sudah keberapa kalinya itu Pak naik lift itu Pak? Naik lift barang itu para pekerja? Yang kita ketahui Pak. Kalau yang ketahui ya seharusnya nggak boleh, bukan masalah berapa kali. Hingga Minggu siang, belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih melakukan penyelidikan tragedi lift maut itu. Apakah kejadian itu karena ada kelalaian atau murni kecelakaan? Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Tragedi lift maut di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung yang menewaskan 7 orang dan 2 kritis menyita perhatian simpati berbagai pihak. Jumat siang, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mendatangi rumah 6 korban tewas yang berada di Bandar Lampung. Kedatangan Eva Dwiana untuk menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban. Wali Kota berjanji akan memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak korban, BPJS gratis dan umroh gratis bagi istri para korban. Eva Dwiana berharap itu semua bisa sedikit mengobati beban istri korban. Dan ini juga kita berikan beasiswa untuk anak-anak yang memang maksudnya belajar, dan untuk orang tuanya yang tidak mampu kita berikan BPJS supaya mereka bisa khususnya untuk terjadi hal-hal yang kurang baik bisa mempertahankan khususnya untuk anak-anak ini. Di hari yang sama, jajaran polisi Polresta Bandar Lampung juga mendatangi rumah 6 korban meninggal dunia dalam insiden lift maut di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung. Polisi memberikan uang santunan kepada istri dan keluarga korban. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dalam mengungkap lift jatuh yang menewaskan 7 orang dan 2 kritis itu. Polresta meminta bantuan Puslap 4 untuk melakukan olah TKP di lokasi lift jatuh. Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban yang tertimpa musibah. Kemudian memberikan sedikit tali asih kepada keluarga, mudah-mudahan membantu. Dan kami juga berempati terhadap kejadian ini dan turut mendoakan semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Insiden lift barang di Sekolah Az-Zahra Bandar Lampung terjadi pada Rabu sore pekan lalu. 7 orang tewas dan 2 kritis. Berikut data para korban. Jeffrey Arifin dan Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas gabungan dari Pemkab Tanggamus, tim SAR dan aparat keamanan hingga Minggu siang masih terus bekerja membantu para korban banjir bandang di Kecamatan Semaka dan Pematang Sawah. Terdapat 4 desa yang rusak akibat diterjang banjir bandang pada awal pekan lalu. Penanganan fokus pada penyingkiran lumpur yang menutupi jalan dan permukiman. Pemkab Tanggamus menurunkan 1 unit alat berat untuk menormalisasi sungai dan memperbaiki tanggul yang jebol. Ini bantuan dari tingkat 1 dari provinsi, Pak. Ya, kami sebagai warga, Pak, sangat mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Semoga bermanfaat bagi warga kami, warga Sekaton khususnya, Pak. Banjir bandang Kecamatan Semaka dan Pematang Sawah telah terjadi 3 kali dalam 2 pekan terakhir. Banjir bandang terparah terjadi pada hari Kamis 29 Juni bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Belasan rumah rusak dan jalan antar desa nyaris putus akibat tertimbun longsor. Berdasarkan data BPBD Tanggamus, terdapat 4 desa yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Semaka dan Pematang Sawah, yakni Desa Serikaton, Waikrap, Sedayu, dan Sukajaya. Bencana banjir bandang tidak merenggut korban jiwa. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah akibat banyak rumah, tempat ibadah, dan gedung sekolah yang rusak. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus.